Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini di channel SDT Ramanaki Media. Tentunya kita akan membahas tentang SKI ya. Pelajaran yang akan kita bahas sekarang itu adalah pelajaran SKI. Nah, pada pertemuan SKI kali ini Bapak sendiri akan membahas tentang SKI kelas 5 ya. Bagaimana SKI kelas 5 nih ya? Kita mau masuk ke pelajaran berapa? Kita mau masuk ke pelajaran ke-6, yaitu tentang keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini pastinya pada kenal kan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama ada gitu. Yang pertama ada itu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ada di buku paket. Nah, kamu lihat di halaman 65, di situ ada pelajaran 6. Nah, tentang keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada mutiara hikmah di bawahnya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah di sini. Jangan pelit-pelit jadi orang. Ya, selagi kita masih bisa menikmati apa aja yang ada di dunia ini, ya jangan pelit-pelit gitu. Kita harus bersedekah. Jangan lupa bersedekah. Oke, kita masuk ke apersepsi. Di sini ada apersepsi. Nah, ada yang penasaran tentang apersepsi itu apa? Nah, jadi setiap apersepsi di sini kita akan membahas tentang apa sih yang akan kita pelajari dari pelajaran ini gitu. Pelajaran 6 ini apa yang bakal kita pelajari sih? Nah, dari sinilah kita bakal tahu. Nah, di sini ada perkembangan pemerintahan dan dakwah Islam pada masa Rasulullah SAW telah tersebar luas. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, wilayah pemerintahan Islam hampir meliputi seluruh Jazirah Arab. Oleh karena itu, untuk melanjutkan dakwah Islam dan mengatur pemerintahan, umat Islam mengangkat pemimpin untuk menggantikan Rasulullah SAW. Para pemimpin pemerintahan Islam pengganti Rasulullah itu disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, itu disebut khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Nah, ya. Yang penasaran tentang Khulafaur Rasyidin itu, ya, ada 4 khalifah. Tentunya kita bahas sekarang adalah Khalifah Abu Bakar dulu. Nah, ya. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh para pemimpin. Nah, di sini digantikan oleh pemimpin yang menggantikan Rasulullah. Nah, yang kita bisa sebut dengan Khulafaur Rasyidin atau khalifah seperti itu, ya. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak remaja beliau adalah salah satu seorang yang termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama menerima dan memeluk agama Islam. Nah, pada awal dakwah Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar itu merupakan khalifah yang paling pertama masuk Islam gitu. Atau termasuk dalam as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama menerima dan memeluk agama Islam. Nah, ya. Tuh, makanya harus kita pahami siapa sih khalifah itu? Kenapa sih adanya khalifah? Nah, kita lanjut lagi ya. Abu Bakar mempunyai peranan yang sangat besar dalam membela dan mendakwahkan agama Islam gitu. Baik ketika di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Salah seorang diantaranya adalah Utsman bin Affan. Abu Bakar sangat setia dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saking dekatnya sama Nabi Muhammad sampai patuh itu ya sama Nabi Muhammad sendiri seperti itu. Nah, yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, salah seorang diantaranya adalah Utsman bin Affan. Nah, Abu Bakar sangat setia dan patuh kepada Nabi Muhammad. Salah satu bukti kesetiaannya adalah terlihat ketika mendampingi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi Muhammad dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang udah sempat kita bahas di perjanjian Hudaybiyah bab sebelumnya. Ya.
Meskipun banyak sahabat Nabi yang waktu itu tidak menyetujui tentang perjanjian tersebut. Nah, ya. Karena dipandang tidak adil dan merugikan umat Islam. Tapi ternyata apa? Ya. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, yang dirugikan adalah kaum kafir Quraisy, sedangkan yang diuntungkan adalah kaum muslimin. Jadi terbalik seperti itu. Ya. Oke, kita masuk ke poin silsilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ada silsilahnya ya. Kita pelajari silsilah dulu. Nah, sebelum memeluk agama Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Nah, ya. Abdul Ka'bah. Nah, kok kayaknya aneh ya? Karena awalnya kita sering tahu kalau di Indonesia ini sebutannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dulu namanya Abdul Ka'bah? Nah, di sini kita bakal tahu. Nah, dan setelah memeluk agama Islam, namanya diganti Rasulullah menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, termasuk suku Quraisy dari Bani Tamim. Ayahnya bernama Quhafah bin Amir dan ibunya bernama Ummu Khair Salamah binti Sakhir. Nah, beliau lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk umur tidak beda jauh. Nah, Abdullah bin Abi Quhafah kemudian dijuluki dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini adalah julukan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Abu Bakar artinya adalah Abu, itu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya pagi, yaitu adalah atau juga ada yang mengartikan segera diberikan julukan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu adalah nama julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abi Quhafah, kemudian dijuluki dengan Abu Bakar. Nah, itu dijuluki oleh Rasulullah. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau diberi gelar As-Siddiq. Nah, kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan segala tindakan dari ajaran Rasulullah SAW. Sejak itu beliau bernama Abu Bakar. Garis keturunan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad bertemu pada Murrah bin Ka'ab yang bernama Tamim menurunkan Abu Bakar anak Murrah, yang bernama Kilab menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di gambar 6.1 di situ ada silsilah. Nah, pertama dari Ka'ab dan Murrah dan melahirkan 2 anak. Nah, di sini ada Tamim dan Kilab. Nah, Nabi Muhammad itu dari silsilahnya Kilab, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dari silsilahnya Tamim. Soalnya dari Bani Tamim. Nah, oke. Kita masuk yang ke B sekarang. Nah, yang ke B. Nah, ini B, kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya kalau kita tahu, pastinya harus kita tahu juga nih kepribadiannya seperti apa sih. Yang baik-baiknya kayak gimana sih. Nah, kita bakal ketahui di sini. Abu Bakar sejak kecil dikenal sebagai anak yang mempunyai kemauan keras dan kepribadian tinggi. Nah, beliau dikenal sebagai anak yang memiliki sifat terpuji. Beliau tidak memiliki perilaku, ya. Beliau tidak memiliki perilaku seperti kebanyakan anak bangsawan Arab yang suka berfoya-foya dan hidup mewah. Nah, tuh ya, salah satu yang harus kita contoh juga, kita jangan suka berhidup hidup itu berfoya-foya dan juga bermewah-mewahan. Cukup kita ada di tengah-tengah, ya. Insya Allah hidup kita berkah. Nah, ya. Belum ditingkatkan menjadi rasul, beliau sudah menjalin persahabatan dengan Rasulullah SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu menjadi rasul, Abu Bakar As-Siddiq sudah berteman dahulu dengan Nabi Muhammad. Nah, itu ya yang spesial. Dan persahabatannya itu terus berlanjut sampai Rasulullah SAW wafat. Nah, Abu Bakar merupakan salah seorang pembesar dan bangsawan Quraisy yang sangat disegani dan dihormati. Nah, saking ya beliau ini mendukung Rasulullah, di situ dihormati dan dihargai. Tidak ada yang berani dengan Abu Bakar, gitu. Kaum kafir Quraisy sekalipun. Selain terkenal dengan kaya dan dermawan, beliau juga sangat terkenal giat dalam urusan kemasyarakatan. Jadi kalau ada urusan kemasyarakatan, ada masalah masyarakat, beliau langsung gercep, ya, langsung gerak nih. Ada masalah apa di masyarakat, langsung jalan tuh seperti itu. Nah, beliau pernah menjabat sebagai al-Ishnaq dalam Darun Nadwa. Nah,
dari Darun Nadwa, yaitu Majelis Musyawarah Suku Besar Quraisy. Tugas Abu Bakar sebagai al-Isnaq adalah mengadili dan memutuskan perkara terhadap berbagai macam persengketaan dalam suku Quraisy dan menetapkan hukumannya atau dendanya. Jadi beliau ini sebagai hakim, kalau di Indonesia itu sebagai hakim. Jadi atau beliau ini yang menentukan keputusan. Nah, kita langsung ke bawahnya aja. Ya, pekerjaan Abu Bakar adalah berdagang. Nah, yang sering kita pelajarin juga bahwasanya Abu Bakar ini adalah seorang pedagang atau saudagar. Kejujuran, beliau juga orangnya sangat jujur dan ketulusan hatinya membuat menjadi saudagar yang kaya raya. Tuh, jadi menjadi orang kaya raya bukan hanya dengan harta, tapi dengan kita jujur dan kita sering tulus gitu. Kita jujur, tulus ke orang lain melakukan sesuatu, insya Allah kita bisa kaya raya dengan sendirinya. Ya. Insya Allah. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hal ini menyebabkan Abu Bakar sangat mudah menerima agama Islam. Terbukti setelah Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau segera menerimanya. Jadi nggak neko-neko, nggak mikir 3 kali, nggak mikir 6 kali, langsung diterima oleh Abu Bakar. Ya. Nah, kita lanjut ke C, ya, di C. Nah, kita langsung masuk ke C, perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Nah, ya, di sini kalian bisa baca dulu di bukunya di halaman 68 sampai dengan 69. Nah, Bapak langsung bahas ke yang adapun pertimbangan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada A, B, C sampai dengan G. Ya. Yang pertama, sahabat pertama yang memeluk Islam sebelum orang lain mempercayai Rasulullah. Nah, yang kedua, sahabat yang paling setia mendampingi dan melindungi Rasulullah. C, sahabat yang selalu paling awal dalam mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, yang keempat, sahabat yang pertama-tama mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pada saat orang-orang meragukannya. Nah, sahabat yang setia mendampingi Rasulullah ketika hijrah. Selanjutnya, sahabat yang rela memberikan seluruh hartanya untuk mempertahankan Islam. Nah, terus ada yang terakhir, sahabat yang dipercaya untuk menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Abu Bakar itu dibaiat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, ini bertepatan pada tanggal wafatnya Rasulullah. Terus yang kedua, mengatasi kaum ridho. Nah, di sini ya bisa dibaca lagi di bawahnya ya. Banyak yang harus dipelajari di sini. Nah, di sini ada nabi-nabi palsu juga. Nah, di sini adalah ya diantaranya Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Nah, dulu ada seorang nabi palsu terkenal yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, terus ada Sajjah Tamimiyah dari Bani Tamim, ada Tulaihah bin Khuwailid dari Bani As'ad, ada Aswad Al-Ansi dari Yaman. Itu banyak dulu nabi-nabi palsu setelah kepergiannya Nabi Muhammad. Banyak nabi-nabi palsu yang memunculkan hadis-hadis baru, memunculkan hadis-hadis palsu. Ya. Subhanallah. Ya. Nih, para sahabat yang diutus oleh Abu Bakar antara lain sebagai berikut. Nah, di sini diutus untuk apa? Nah, memberi surat peringatan kepada mereka untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada siapa aja nih? Yang pertama itu ada Khalid bin Walid, yang kedua Ikrimah bin Abu Jahal, dan Surah bin Hasanah dibantu oleh Muawiyah. Nah, yang ketiga itu Al-Muhajir, yang keempat ada Suwaid bin Muqarin, ada yang kelima itu ada Al-Ula bin Hadrami, dan yang di sini yang terakhir itu Amr bin As. Nah, yang ketiga dakwah Islam keluar Madinah. Jadi setelah Abu Bakar dibaiat, beliau juga berdakwah ke luar Madinah. Nah, di sini bisa dibaca lagi ya. Kalian kalau ada poin penting di garis bawah juga bisa. Yang keempat adalah kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Jadi pada waktu itu Al-Quran juga masih berantakan, masih belum tersusun dengan rapi.
Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu menyusun dengan sahabat-sahabat yang lain ya, merapihkan susunan Al-Qur'an. Nah, B. Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini pasti setiap orang menemui ajalnya masing-masing. Nah, setiap orang yang hidup pasti akan mati. Nah, karena kita hanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Nah, ya. Idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Di situ udah ada ayat. Kita harus percaya bahwasannya kalau hidup kita hanyalah untuk Allah, ya, bukan hanya untuk bersenang-senang belaka. Nah, di sini ya. Setelah memerintah selama 2 tahun 3 bulan, Khalifah Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun. Nah, sama dong dengan Rasulullah? Iya, sama. Nah, pada tanggal 21 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 632 Masehi. Nah, beliau dimakamkan di Masjid Nabawi samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sini ada keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu membantu Rasulullah berdakwah. Yang bisa kita ambil adalah ya, bantu teman kita yang kesusahan, bantu teman kita yang lagi butuh, ya. Enggak cuma teman, keluarga, ya, sanak saudara yang perlu bantuan kita tolong, jangan sampai kita cuekin. Oke. Yang kedua, membebaskan kaum yang teraniaya. Di sini kita jangan suka membuli orang lain ya. Jangan suka melihat orang lain tersiksa, jangan suka melihat orang lain itu kayak tersakiti hatinya. Nah, jadi kita harus menjadi pencerah seperti itu ya. Pencerah untuk apa sih, Pak? Ya, kita menjadi pencerah untuk teman kita yang tadinya teman kita lagi galau, coba kita hibur ya, hibur sedikit-sedikit, nanti dia juga lama-lama seneng kok. Nah, seperti itu. Yang ketiga, membela Nabi Muhammad dari penganiayaan kaum kafir Quraisy. Nah, di sini sama ya, Abu Bakar dulunya itu suka melindungi Nabi Muhammad SAW sampai titik darah penghabisannya, walaupun luka-luka, walaupun banyak mengorbankan diri, tapi beliau tidak gentar untuk melindungi Rasulullah. Nah, seperti itu. Yang keempat di sini, keyakinan Abu Bakar ketika menerima berita Isra Mi'rajnya. Jadi kita juga umat Islam pastinya tahu Isra Mi'raj. Nah, kemarin juga kita baru ngelaksanain. Nah, di sini Abu Bakar adalah orang yang pertama kali meyakinkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, seperti itu. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Ya, seperti itu karena beliau yang meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj. 5. Kesabaran Abu Bakar ketika menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, jadi hijrah itu kan nggak deket ya, hijrah itu kan jauh. Misalkan kita dari negara ini pindah ke negara yang lain, dari kota ini pindah ke kota yang lain, jelas itu perjalanan yang jauh. Apalagi di Arab itu kan isinya gurun pasir, panas ya, belum ada badai pasir ya, itu yang diderita oleh dulu kaum muslimin ketika hijrah, Rasulullah ketika hijrah ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling sabar menemani Rasulullah dalam segala hal ya. Nah, itu yang materi yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini ya. Silahkan ya dipelajarin lagi materinya, yang perlu digarisbawahi karena nanti ada yang keluar di kita PH, terutama nanti di PTS, siap-siap aja. Nah, untuk latihannya gimana Pak? Untuk latihannya kalian bisa kerjakan yang penilaian akhir bab ya. Di situ ada penilaian akhir bab, silahkan dikerjakan, jangan sampai lupa ya. Sampai kalau bisa sampai jawablah, biar apa? Biar tahu nanti ya. Nanti kamu PH bingung. Walaupun ya nanti kamu jemput soal ya. Keep healthy semuanya, jaga kesehatan di era banyak penyakit seperti ini ya. Jangan lupa sarapan di pagi hari ya. Stay tune sama channel Bapak, jangan lupa di share ya, yang punya teman-teman yang pengen belajar SKI ya, pengen tahu apa sih itu ya, silahkan di share aja. Oke, siap. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.